Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalan, saya Diana Nuraini dari Program Studi di Program 3 Administrasi Pajak Kampus Unpad Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya sebagai salah satu dosen yang disertifikasi pada sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mata kuliah yang saya ambil salah satunya adalah ketentuan umum perpajakan. Untuk kode mata kuliahnya PVMP 5102 dengan SKS 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa dan mahasiswi pada semester 1 di program studi di 3 Administrasi Pajak Kampus Unpad Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Terkait dengan mata kuliah ketentuan umum perpajakan yang saya sampaikan ini, tentunya nantinya akan meliputi delivery, interaction, dan assessment, di mana meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan sistem pembelajaran mata kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran studi. Untuk deskripsi mata kuliah ketentuan umum perpajakan, di mana di sini mata kuliah ini akan membahas mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mata kuliah ini nantinya akan fokus pada pembahasan dasar-dasar perpajakan, sistematika undang-undang ketentuan umum dan cara perpajakan, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melakukan usaha, kemudian pembukuan dan pencatatan, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, penagihan pajak, keberatan, pembetulan ketetapan dan keputusan pajak, banding, gugatan, peninjauan kembali, imbalan bunga, serta mengenai ketentuan khusus dan ketentuan umum. Begitu secara singkatnya mengenai deskripsi mata kuliah ketentuan umum perpajakan. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang akan dibebankan kepada mata kuliah adalah mata kuliah, di mana di sini nantinya mahasiswa akan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan secara mandiri di bidang keahliannya terkait dengan perpajakan. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan menerapkan pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan dan kecanggihan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahlian. Kemudian di sini mahasiswa juga mampu memecahkan masalah terkait dengan ketentuan umum perpajakan dan menguasai konsep ketentuan umum perpajakan untuk menyiapkan melaksanakan praktik perpajakan pada semester berikutnya dan nantinya pada dunia kerja. Itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan terhadap mata kuliah ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah ketentuan umum perpajakan, di mana nantinya akan memberikan kemampuan teknis kepada mahasiswa untuk mampu memahami dan menjelaskan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, serta menyiapkan mahasiswa agar mampu secara teknis melaksanakan praktik perpajakan. Selanjutnya untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah ini terbagi menjadi 14, tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama pada pertemuan pertama, mahasiswa di sini mampu memahami dan menjelaskan. Kemudian mata kuliah yang kedua itu mampu memahami dan menjelaskan sistematika undang-undang perpajakan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dan praktik kewajiban pengembangan diri dan memperoleh usaha sebagai pengusaha pajak. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan 4 di sini mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep pembukuan dan pencatatan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah kelima di mana mampu memahami dan menjelaskan mengenai pembayaran pajak. Sub capaian mata kuliah yang keenam yaitu mampu memahami dan menjelaskan pelaporan pajak. Sub capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-7 yaitu mampu memahami dan menjelaskan pemeriksaan pajak. Sub CPMK yang ke-8 yaitu mampu memahami dan menjelaskan konsep penetapan dan keberatan.
Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang ke-9 yaitu mampu memahami dan menjelaskan pengertian baca. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang ke-10 mampu memahami dan menjelaskan pergerakan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang ke-11 yaitu mampu memahami dan menjelaskan pembentukan ketetapan dan keputusan baca. Subcapaian yang ke-12 yaitu mampu memahami dan menjelaskan banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Subcapaian pembelajaran mata kuliah ke-13 yaitu mampu memahami dan menjelaskan konsep imbalan bunga. Dan subcapaian pembelajaran mata kuliah ke-14 yaitu mampu memahami dan menjelaskan ketentuan umum khusus dan pidana. Itu adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah ketentuan umum perpajakan. Materi pembelajaran itu terdiri dari ada dasar-dasar perpajakan, kemudian sistematika undang-undang audit, kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha sebagai usaha pajak, pembukuan dan pencatatan, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, penetapan dan penetapan, penagihan pajak, keberatan, penentuan ketetapan dan keputusan pajak, banding, gugatan, peninjauan kembali, imbalan bunga dan ketentuan khusus dan pidana. Untuk sistem pembelajaran ketentuan umum perpajakan ini dilaksanakan secara individu penting, di mana sistem pembelajarannya dapat dilaksanakan secara luring dan daring, luring secara tatap muka di kelas dan daring menggunakan platform yang sudah disediakan oleh universitas, yaitu menggunakan Microsoft Teams dan ada platform dari Pulang dan integrasi dari. Selanjutnya untuk metode pembelajaran ketentuan umum perpajakan, saya akan melakukan ceramah kepada terkait dengan materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan sub-CPMK pada masing-masing. Kemudian saya akan mengadakan semua grup diskusi dengan kelompok masing-masing kelompok yang akan mengadakan diskusi. Kemudian saya juga akan menggunakan e-learning dengan menggunakan Microsoft Teams, kemudian menggunakan Pulang, menggunakan Quizzes dan menggunakan akun juga untuk quiz. Metode pembelajaran yang beraneka ragam diharapkan teman-teman akan mahasiswa ini akan tertarik dan lebih antusias dalam pembelajaran kelas. Interaksi antara dosen dan dengan mahasiswa dalam mata kuliah ketentuan umum perpajakan melalui forum diskusi bisa melalui WhatsApp grup, kemudian dengan memberikan contoh soal di mana akan memberikan soal, kemudian dari kuis melalui quizzes dan melalui kartu dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk mahasiswa juga bisa melalui pre-pajak melalui WhatsApp. Untuk sistem penilaian mata kuliah, di mana beberapa presentasenya untuk tugas, studi kasus dan praktek, untuk tugas sebesar 50% dan praktik lainnya sebesar 10%, di mana tugas dan praktik setiap pertemuan itu sebesar 4%, kecuali pertemuan 7 dan pertemuan 14 sebesar 6%. Dan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%, di mana total sistem penilaian pada mata kuliah ini presentasenya sebesar 100%. Untuk evaluasi, mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika mendapatkan nilai 80 dari sampai 80 ke atas sampai 100. Kemudian untuk mendapatkan nilai B dari 70 sampai 79, dari C 60 sampai 69. Untuk mendapatkan nilai D 51 sampai 59 dan untuk E adalah di bawah 50. Berikutnya akan kita saksikan video pembelajaran pertemuan pertama dari sub-CPMK. Mahasiswa atau teman-teman mampu memahami terkait dengan dasar-dasar perpajakan dan penjelasan. Berikut bisa disaksikan video pembelajaran cuplikan video pembelajaran dari pertemuan pertama terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah galau, atau alhamdulillah kenapa ini? Alhamdulillah sehat ya. Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia dan selalu menebar senyuman ya, walaupun misalnya hatinya sedang berduka. Oke. Pada pertemuan ini saya akan mengaku terkait dengan ketentuan umum dan
perpajakan ya, yang dimana teman-teman sudah mengambilnya di semester 1 ya. Kemarin ketika klik KMS sudah mengambil ketentuan umum perpajakan, di mana di sini SKS-nya bobotnya adalah 3 SKS ya. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Tadi kan saya sudah memberikan RPS ya ke teman-teman, teman-teman bisa lihat apa saja yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ke depan, ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terkait dengan dasar-dasar perpajakan, sebelum kita masuk materi pertemuan pertama terkait dengan dasar-dasar perpajakan, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu ketentuan umum perpajakan itu apa ya. Kita lihat, bisa dilihat teman-teman terkait dengan deskripsi mata kuliah ketentuan umum perpajakan. Ya, di mana nanti teman-teman di sini akan fokus belajar ya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia ya. Sebelum nantinya di semester depan teman-teman akan praktek terkait dengan perpajakan ya, yang lebih komprehensif lagi terkait dengan pajak penghasilan 1, kemudian terkait dengan pajak penghasilan 2, pajak penambahan nilai, kemudian pemeriksaan pajak dan sebagainya. Kita lihat di sini untuk deskripsi mata kuliah ketentuan umum perpajakan ya, di mana fokusnya terkait dengan dasar-dasar perpajakan, sistematika undang-undang KUP ya, di mana sekarang undang-undang terbarunya undang-undang nomor berapa? HPP 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya. Kemudian ada terkait dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NBWP ya, kemudian melaporkan usaha ya, pembukuan, pencatatan, pembayaran pajak, pelaporan, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, surat agian pajak, penagihan pajak, keberatan, kemudian ada pembetulan ketetapan ya, yang terkait dengan SKP, SKPKB, SKPKBT dan sebagainya. Kemudian ada banding, gugatan, peninjauan kembali, imbalan bunga, serta ketentuan khusus dan ketentuan pidana. Ini secara ringkas apa yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan ya, 14 pertemuan berdebat terkait dengan ketentuan umum perpajakan ya. Teman-teman pastinya harus tahu dulu pajak itu apa, kemudian fungsi pajak itu apa, pajak itu untuk apa, sebelum nantinya teman-teman akan belajar lebih mendalam terkait dengan pajak. Apalagi kan teman-teman nanti akan jadi lulusan D3 administrasi pajak kampus Batang yang nantinya misalnya akan jadi apa, konsultan ya, terus mau jadi apa lagi, misalnya pegawai di mana, di JP ya. Ada yang mau jadi konsultan pajak nggak? Ada yang mau jadi konsultan pajak, kemudian misalnya jadi pegawai KPP ya, dan sebagainya. Oke, itu secara singkatnya teman-teman. Kemudian ini CPL ya, capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan terhadap mata kuliah. Di sini nantinya teman-teman bisa menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan secara mandiri di bidang keahlian teman-teman. Apa berarti? Pajak ya, bidang pajak, terus mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan tentunya saya tahu teman-teman sekarang pastinya inovatif ya, inovasi dalam segala hal ya. Ya, saya harap inovasinya ke hal-hal yang baik aja ya, nggak ke hal-hal yang kurang baik. Kemudian mampu memecahkan masalah terkait dengan KUP dan menguasai konsep KUP untuk menyiapkan pelaksanaan praktik perpajakan di semester berikutnya dan dunia kerja. Ya, teman-teman nantinya sudah siap, sudah ahli di bidang pajak, bisa membantu tetangga-tetangganya, misalnya Mas namamu siapa? Mas Bangket ya, Mas Bangket misalnya nanti membantu tetanggamu namanya siapa Mas Bangket? Oh Fadli ya, membantu Pak Fadli misalnya ya, membantu Pak Fadli untuk mengisi untuk lapor SPT tahunan. Apa itu SPT tahunan? Ya nanti ditunggu ya, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya terkait dengan SPT tahunan. Ya, jadi keberadaan Mas Bangket itu berguna bagi tetangga, RT, RW, desa, lagi kecamatan, kabupaten, bahkan Indonesia mancanegara. Bangkit go internasional. Ya, oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya untuk capaian pembelajaran mata kuliah ketentuan umum perpajakan
perpajakan itu apa ya? Nanti teman-teman setelah belajar KUP tentunya dapat apa? Di sini teman-teman bisa memahami dan menjelaskan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, dan teman-teman juga mampu secara teknis melaksanakan praktek perpajakan. Ini materi pembelajarannya ya. Oke, untuk sistem pembelajarannya kita bisa hibrid, teman-teman bisa menggunakan luring dan daring. Untuk luring dari nanti teman-teman tetap muka di kelas dengan saya. Untuk daring karena teman-teman sudah punya Microsoft Teams ya, sudah ya dari Undip ya, sudah punya Microsoft Teams. Di situ sudah ada kelas KUP. Nanti kita bisa meeting juga di situ ya, bisa diskusi di Microsoft Teams ya, dan menggunakan kulon dari Undip untuk pembelajaran secara daring. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti saya akan memberikan ceramah ya, istilahnya ceramah, atau saya akan memaparkan materi ke teman-teman. Nanti bisa diskusi ya, small group diskusi kelompok. Kemudian bisa menggunakan e-learning ya, bisa kulon, Microsoft Teams, kemudian misalnya bisa menggunakan YouTube, kemudian bisa melalui WhatsApp group ya, atau misalnya bisa melalui untuk kuis itu bisa melalui Quizizz dan Kahoot. Sudah pernah dengan Quizizz dan Kahoot? Sudah pernah mencoba? Sudah, SMA sudah pernah mencoba? Ya, mari nanti kita coba ya. Oke, nanti kita lihat betapa asiknya menggunakan Quizizz dan Kahoot ya. Oke, kita lanjutkan kembali di sini ya. Ini ya. Teman-teman nanti bisa lihat ini untuk penilaiannya, teman-teman kamu dapat A minimal berapa nilainya? 80 ya. Usahakan kerja keras itu berbuah manis ya. Jangan sampai untuk gagal dan mengulang 2 kali ya. Usahakan di sini dapat nilai A, nilainya 80 ya. Kalau bisa 90, kalau bisa 100 ya. Semuanya di kelas ini dapat A. Mau dapat A? Mau. Oke ya. Semoga kelas ini semua dapat A ya, teman-teman ya. Ayo kita pelajari ya selama 14 pertemuan ya. Seperti ini teman-teman yang kita pelajari selama 14 pertemuan. Dan hari ini kita akan bahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Kemudian kalau saya sudah belajar masing-masing ini selama pertemuan 1 sampai 14, yang saya dapatkan apa Bu? Nanti harapannya teman-teman bisa mendapatkan ini. Misalnya pertemuan pertama setelah belajar dasar-dasar perpajakan ya, siapa namanya? Mas Rijal itu bisa paham dan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Nanti ketika nongkrong sama teman-temannya ya, teman-teman satu prodi atau beda prodi humas misalnya, Rijal misalnya ya, apa yang dimaksud pajak? Sini lu tak bisikin, saya kasih tahu apa itu yang dimaksud pajak. Mas Rijal ini bisa gaul ya, gaul di sini dalam artiannya bisa menjelaskan apa itu pajak gitu ya dengan baik. Kemudian untuk pertemuan 2 nanti bisa memahami menjelaskan sistematika undang-undang KUP ya, ketentuan umum perpajakan itu biasanya disingkat KUP teman-teman ya. Oke, kemudian untuk pertemuan 3 mampu memahami dan menjelaskan konsep dan praktik mendaftarkan diri dan melaporkan usaha sebagai pengusaha kena pajak ya, atau disingkatnya adalah PKP ya, pengusaha kena pajak. Sudah pernah belajar pajak dulu di SMA? Belum? Sudah pernah dapat mata pelajaran pajak? Belum? Sering dengar pajak enggak? Sering ya? Contohnya pajak apa? Pajak penghasilan. Oh, berarti mungkin orang tuanya Rijal ya ngomong, aduh pajak penghasilan saya kok besar ini ya nak, ngono ya. Apa toh iku Bu, ngono ya. Apalagi mungkin Anda makan di restoran, pernah nggak lihat kena pajak? Ya. Terus belanja di mana tuh? Indomaret ya, atau di mall ya, atau belanja di supermarket ya, di Superindo dan sebagainya. Oh, saya masih sebut merek ya. Itu ada pajaknya nggak? Ada kan? Anda pernah lihat struknya nggak? Apalagi cewek-cewek ini. Kalau belanja lihat struknya nggak, Mbak siapa? Mbak Wening. Lihat struknya nggak, Mbak Wening? Lihat. Kalau belanja langsung dipilih aja, atau saya sultan.
Masuk semua. Oh, dicek dulu ya, dicek dulu ya, dicek dulu. Dicek apa? Karena pajak enggak? Oh, dicek harganya. Oh gitu. Saya kira Mbak Goning sultan. Apa yang saya mau saya ambil. Ya, saya mau saya ambil gitu ya. Oke, ya teman-teman pastinya sudah sering dengar terkait dengan pajak ya. Pajak tadi contohnya ada pajak restoran, ada yang disebut pajak penghasilan. Kemudian Mbak Oning tadi misalnya belanja ya, belanja ke Superlindo dengan Mas Dika misalnya berdua ya, belanja misalnya di situ ke Superindo terus bayar di kwitansinya ada pajaknya. Itu namanya PPN ya. PPN itu pajak ketambahan nilai. Buka pajak belajar PPN nanti semester depan ya. Nanti semester depan teman-teman akan belajar PPN. Ya, apa aja yang dipelajari di dasar-dasar perpajakan? Ada definisi pajak, pajak itu apa, kemudian fungsi pajak itu apa aja, syarat pemungutan pajak, teori pajak, hukum pajak, dan jenis pajak. Sudah pernah belajar ini di SMA? Belum? Belum semua? Oke, penasaran nggak teman-teman? Ya penasaran, mahasiswa pajak harusnya penasaran dengan apa yang dipelajari ya. Kalau mahasiswa pajak penasaran dengan matematika, nah ini perlu ditanyakan ini ya. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini nanti ya. Teman-teman juga bisa nanti akan ada diskusi sebagai pengalaman teman-teman belajar di kelas ya. Ini untuk penilaiannya tadi sudah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman diharapkan bisa memahami dasar perpajakan, menjelaskan konsep perpajakan, dan nanti teman-teman juga saya minta untuk aktif di kelas, buat kelas kita semeriah mungkin ya. Oke, kita santai saja, serius tapi santai, dan buat kelasnya semeriah mungkin. Pajak itu apa teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Pajak itu apa? Setahunnya pungutan wajib. Oh, pungutan wajib ya Mas Dika ya. Pungutan wajib. Pungutan wajib apa? Siapa yang bayar pajak? Orang pribadi ya. Oke. Siapa yang bayar pajak? Anda nanti bayar pajak nggak teman-teman? Bayar pajak ya. Bayar pajak. Sapi, kerbau bayar pajak nggak? Ya enggak kan? Ya. Di sini berarti warga negara ya. Warga negara Indonesia. Kemudian misalnya perusahaan misalnya perusahaan untuk yang mie instan apa? Misalnya Indofood atau apa? Bayar pajak nggak? Bayar. Di sini yang berhak memungut pajak itu negara, iurannya berupa uang bukan barang. Kalau dulu masih bisa berupa barang. Pernah dengar nggak ada kata-kata upeti? Dulu sebelum kalian lahir. Upeti, pernah dengar nggak? Ya, kalau dulu masih bisa ngasih barang. Kalau sekarang, apakah Anda bisa bayar pajak pakai beras? Enggak kan? Apakah Anda misalnya punya hasil perkebunan jagung, bisa bayar pakai jagung? Enggak kan? Di sini harus bayarnya berupa uang bukan barang, berdasarkan undang-undang ada regulasinya. Kemudian tanpa ada jasa timbal atau kontraprestasi ya secara langsung yang dapat ditunjuk, tapi nantinya akan dirasakan oleh warga negara itu sendiri. Misalnya tadi jalan yang bagus, sekolah gratis. Kemudian kalau pandemi COVID ya, pandemi COVID kemarin apa? Vaksin ya, vaksin gratis, alat kesehatan dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk tadi ya, untuk membiayai rumah tangga negara yang pengeluarannya bermanfaat ya, bermanfaat bagi masyarakat luas. Ini pajak. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan kembali ya. Untuk apa sih pajak itu? Tadi ya sudah disebutkan ya, pajak untuk apa tadi? Untuk bangun jalan ya, untuk apa masih jalan? Infrastruktur ya, pembangunan infrastruktur, terus sekolah gratis, kemudian banyak hal di sini yang bisa digunakan ke masyarakat. Jadi bayar pajak itu nggak sia-sia, tidak sia-sia teman-teman, ada gunanya. Oke, untuk apa pajak tadi? Ada lagi yang mau memberi
contoh pajak untuk apa? Bisa share? Gimana Mas Dika? Contoh pajak yang lainnya tuh menurut saya pajak kendaraan bermotor. Oh iya, pajak kendaraan bermotor ya. Anda sudah bayar pajak kendaraan bermotor sendiri? Belum. Oh belum. Oh biasanya dimintain tolong orang tua. Oh iya, bayar kan? Bayar. Oh bayar ya. Betul ya, ada pajak kendaraan bermotor ya. Kalau sudah bayar pajak gitu ya, apalagi misalnya biasanya yang dimintain tolong pernah dengan PBB apa? Pajak bumi dan bangunan ya. Pernah diminta orang tua buat bayar? Oh belum. Pernah lihat selipnya untuk pembayaran? Pernah kan? Ya. Apakah sampai 1 miliar bayarnya? Oh tidak. Kecuali 500 hektar ya. Ada yang mau ditanyakan yang belum jelas mungkin? Ya. Kita tahu sih Bu, kalau misalkan di Indonesia ini tuh ada banyak yang dinaikkan pajak, misalkan kayak tadi pajak air tanah, terus juga ada pajak hiburan juga yang saya baru tahu, terus juga ada pajak biaya perolehan yang tadi. Begitu. Bisa dipahami Mbak Monica? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misalkan kan tadi kan ada pajak yang didasarkan atas asal sumber ya Bu. Nah kalau misalkan kita itu sebagai duta besar di mana gitu, berarti itu pengenaan pajaknya seperti apa ya? Oke, ya misalnya Mbak Monica sebagai Uni Monica. Ya. Apa ya biasanya Uni ya? Apa ya biasanya? Biasanya apa ya? Kalau nyebut Mbak di Korea apa? Uni ya? Uni Mbak Monica. Di situ ada perlakuan khususnya juga terkait dengan kedutaan tadi ya, misalnya jadi duta. Kira-kira bayar pajak nggak? Tetap bayar pajak nggak? Kalau punya penghasilan? Selama Anda punya penghasilan, bayar pajak nggak? Bayar ya. Selama punya penghasilan itu pasti bayar pajak. Quizzes ya, buka aja di sini adalah di Google. Oke, sebentar ya, saya share kodenya dulu. Oke, teman-teman bisa join kodenya 649659. Bagi yang kesulitan bisa minta tolong temannya atau bisa menyampaikan ke saya. Kita coba main quizzes ya. Sudah masuk di Google, ditulis join quizzes? Sudah? Jangan dinamai semua ya, nggak mudah ya. Nanti kalau saya lupa semua itu yang mana, apa semua yang New Zealand, nanti saya bingung ya. Oke, ini sudah ada Mbak Alia, Mbak Zakwana, Mbak Rizka ya. Ada Mbak Faisa, Mbak Destina, Mbak Kesha, Mbak Nova ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Cukup ya teman-teman ya. Ya, sudah cukup ya teman-teman ya. Ya. Oke ya. Di sini kita lihat yang pemenangnya adalah Mbak Puja ya. Yang kedua ada Mbak Risha dan Mbak Faisa ya. Oke, yang belum beruntung nanti jangan khawatir ya. Nanti jangan khawatir, bisa belajar lagi ya. Kita ketemu kuis di pertemuan selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.